Saya sendiri pernah dijumpai anak-anak kecil yang bermain di pas pengkolan batu itu. Itu yang saya ceritakan tadi. Saya Pandi pernah melihat seperti seseorang meletak sesajian, entah siapa yang naruh saji. Otomatis kemungkinan yang diberi saji itu ya bukan peristiwa aku menjumpai anak-anak itu bukan cuma sekali dua kali, mungkin sudah puluhan kali. Jadi sekitar berapa orang tuh tadi? Anak-anak empat orang. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi bareng saya Didi Nofrizal. Pada malam hari ini saya berada di Jalan Bukit Datuk Lama, atau tepatnya di Jakolin, Kota Dumai. Pada malam hari ini kita akan mencoba mengungkap beberapa fakta bahwasanya di sini banyak terdapat tempat-tempat mistik dan bersejarah. Salah satunya yang dikenal Batu Miring, dan kedua Barak, tempat warganya Korea yang waktu tahun 1979 mereka tenaga untuk membuat kilang Pertamina yang berada di Putri 7. Baik, mari kita simak. Oke rekan-rekan, pada malam hari ini kita coba menjumpai salah satu warga yang konon katanya dia sudah tinggal di sini dari tahun 1979 dan ikut bekerja bersama orang-orang Korea untuk membangun kilang Putri 7. Yuk. Jadi keterangan dari Pak Samuji, beliau pernah pulang malam di sini dan di sekitar sini beliau sering melihat penampakan-penampakan, tapi karena beliau sudah biasa dan ini jadi lokasi dia, sepertinya ya Pak Samuji ini sudah biasa saja dan tidak ada rasa takut. Dan menurut beliau bahwasanya di sini setiap malam Jumat di sini ada yang meletak sesajian dan beliau juga tidak tahu siapa yang meletak, dan ada sekitar 4 orang anak kecil yang sering di sini di tempat sajian yang diletak, dan sampai sekarang juga Pak Samuji tidak tahu siapa itu. Pada malam hari ini kita coba menghubungi, kita coba mendatangi Bapak Samuji untuk lebih jelasnya awal pembuatan dan awal mereka tinggal di sini. Mari kita temui Pak Samuji. Mudah-mudahan Pak Samuji berada di rumah dan kita bisa memecahkan misteri-misteri yang ada di sini. Oke, kawan-kawan, ini rumah Pak Samuji. Mudah-mudahan Pak Samujinya ada. Yuk. Assalamualaikum. Saya Didi dari konten kreator Explore. Bisa kita berbincang Pak? Bisa. Oke, makasih. Oh ya, sebentar Pak. Ini ada sedikit Pak dari Apa ini? mudah-mudahan Bapak coba. Terima kasih ya. Dan dilihat dari harga ya Pak, dari nominal oleh-oleh. Silakan Pak, kita lagi ngapain Pak? Lagi lepas makan istirahat. Jadi gini, kita di sini ingin memecahkan ada sedikit
bahasa-bahasa di luar bahwasanya ada sini situs batu miring yang pertama, dan juga saya nanti akan mencoba mengungkap ini ada perang Korea. Jadi saya mohon dengan Pak Ade biar lebih jelas, bahwasanya biar tidak simpang siur berita tentang batu miring. Jadi aku nggak jawab. Iya. Sekarang begini, namanya yang berseliweran di masyarakat atau yang orang-orang membuat konten yang dahulu itu sebenarnya masalah agenda batu miring itu sebenarnya nggak ada. Oh, tidak ada, Pak? Tidak ada. Karena kronologi batu miring itu saya pelakunya yang membuat batu tersebut. Karena namanya batu miring, dulu tempatnya tinggi untuk tapak tangki, karena erosi tanahnya tergerus jadi menjadi batu miring. Jadi itulah bahwasanya masyarakat mengira itu batu memang dari awalnya miring gitu. Enggak. Ya. Nah, jadi itu rekan-rekan, kita ingin meluruskan polemik dari masyarakat ataupun yang tahu tentang sejarah batu miring itu sebenarnya sesuai keterangan dari Pak D. Enggak ada. Bahwasanya tidak ada, Pak D. Jadi di sini saya mau tahu nih Pak D, di sini apa-apa aja yang ada, Pak D? Yang bisa dikatakan mistik ataupun apa? Ya sebenarnya mistik itu kalau di sini mau dieksplor itu sebenarnya banyak. Ya saya sendiri pernah dijumpai anak-anak kecil yang bermain di pas bengkolan batu itu. Nah, itu yang saya ceritakan tadi. Maksudnya Pak D pernah melihat seperti seorang meletak sesajian, entah siapa yang naruh saji, otomatis kemungkinan yang diberi saji itu ya bukan peristiwa aku menjumpai anak-anak itu bukan cuma sekali dua kali, mungkin sudah puluhan kali. Jadi sekitar berapa orang tuh tadi? Anak-anak 4 orang. Ya. Di sini juga saya tahu bahwasanya di sini ada makam yang keramat yang nggak bisa dipindahkan. Malam ini kita nggak bisa ke sana ya Pak ya. Jadi ada sini makam, ada 4 makam yang dari dulu ingin dipindahkan tetapi tidak bisa. Setiap alat berat yang ingin bekerja untuk menggali mati ya Pak ya, rusak. Berarti diganggu. Berarti tidak diizinkan sama yang punya makam itu. Tapi makam itu masih tetap ada yang mengunjungi Pak De? Ada, karena setiap bulan puasa itu makam itu bersih. Ada yang tabur bunga. Ada yang tabur bunga. Berarti kan ada keluarganya, ahli warisnya kan ada. Ya. Oke. Terus yang saya tahu juga di sini ada peninggalan warga Korea. Warga Korea ya. Yang seperti rumah Pak De ini dulu bekas orang Korea. Jadi bisa diceritakan Pak De biar teman-teman bisa mengetahui sejarah kam ini kan. Iya. Ribut baik-baik deh, ini agak panjang ceritanya kalau yang ini. Waktu zaman Korea datang, istilahnya orang-orang Korea waktu zaman Pak Harto itu mengadakan tender internasional membangun kilang. Beribu orang Korea datang ke sini membuat kam ini. Ini yang membuat itu bukan orang Indonesia, bukan orang Pertamina, yang membuat orang Korea sendiri. Karena bahan bakunya yang dari jengket, dinding semuanya dari kabel apa-apa semua orang Korea. Jadi di sini dibangun dari tahun 1979. Ini dibangun 1979. Jadi Pak D sudah di sini tuh ya. Ikut bangun rumah ini. Rumah ini satu ini kalau bangun orang Korea rame-rame, satu rumah ini cukup 3 hari aja. 3 hari. Jadi warga Korea waktu itu bekerja mendirikan kilang ya Pak? Membuat kilang di sekitar kilang minyak itu yang belakang yang sangat modern itu. Iya, yang awal terbentuk. Yang awal kan diresmikan tahun 74. Itu khusus untuk minyak pasang, minyak tanah. Jadi awalnya berdirinya kilang Putri 7 itu sesuai keterangan Pak D, awalnya itu kilang untuk minyak tanah ya Pak D ya. Ya, yang pertama. Jadi, yang pertama. Yang kedua itu sudah berbagai bahan bakar sudah bisa diciptakan. Jadi sekarang juga kita sudah melihat bahwasanya kilang Putri 7 sekarang sudah banyak memproduksi berbagai macam minyak. Jadi awalnya itu orang Korea ke sini itu hanya untuk bangun kilang. Selama
4 tahun. 4 tahun. Dari tahun 79 Pak De ya. Ya, sampai tahun 84. 84 itu jaminan operasional kilang itu orang Korea belum pulang habis, masih ada Masih kurang ada. lebih 54 orang yang betul-betul itu bertanggung jawab kepada kilang itu. Jadi sekitar berapa orang Pak De warga Korea menempati daerah sini? Kalau dihitung-hitung, kalau ribuan ada. Ribuan. Jadi baraknya berarti bukan ini aja Pak De ya? Oh, semua Panjang, ya? barak ini semua 97 Iya. 97 rumah. Keterangan Pak De, barak untuk warga Korea sekitar 97 97 rumah dan sekarang hanya tersisa Bersisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama setinggal. Karena ditinggalkan ini diserahkan kepada perguruan tinggi perguruan tinggi yang namanya AKMI. AKMI itu Akademi Teknik Manajemen Industri. Jadi sekarang mereka udah bikin kampus Baru ya. lagi yang di Bukit Badrin namanya STT. STT. Nah, itu sejarah STT dulu. Makanya ini kita wawancara Pak De bahwa beliau ini benar-benar orang lama di sini, orang yang mengetahui cerita asal di sini. Karena waktu perguruan tinggi berdiri yang buka pendaftaran, yang diserahkan buka pendaftaran di kantor di Hotel Tasya itu saya dengan si Opet orang Bukit Tinggi yang waktu itu penerimaan mahasiswa. Maka dari itu sekali sudah mahasiswa terima diadakan ospek, jadi yang diterima pertama itu 300 sekian mahasiswa. Jadi Awalnya Pak De. iya, saya terlibat langsung bekerja sama perguruan tinggi tersebut. Karena aku kerja sama orang Korea sudah putus. Oh, waktu itu udah putus Pak De. Sudah Ya? putus, Orang sudah Korea siap juga sudah lah. pada pulang semua ya Pak Sudah De. Ya? siap. Jadi rumah yang Pak De tempatin ini setahu saya dulu dapur ya Pak De ya. Dapur untuk masa-masa orang Korea. masa orang Korea. Alhamdulillah. Jadi di sini kita bisa ngambil hikmah bahwasanya tahan terus kemewahan itu belum tentu menjamin kebahagiaan. Artinya Pak D di sini masih bertahan, artinya Pak D nyaman dan bahagia. Bahagia. Itu aja. Oke, di sini selama Pak D di sini saya mau tahu nih Pak D, mistik-mistik yang pernah Pak D ketemui, pernah Pak D lihat dengan mata kepala Pak D sendiri. Apa tuh Pak D? Kalau saya yang betul-betul terang mengetahui sendiri dari jarak dekat kurang lebih 10 meter. Ya. Jadi aku kan maghrib. Kali maghrib itu kan cari ayam. Ayamnya yang belum ngandang. Ya. Tahu-tahu Pak ada orang tegak di situ. Rumah ini yang ujung. Lumayan udah terbengkalai sekarang Pak D ya. Sekali gitu, sekali saya sapa menghilang. Aku punya naluri kalau itu bukan manusia. Manusia. Nah, ya sekali gitu bukan aku menantang, tapi aku cuma mau ingin menjumpai sebenarnya siapa ini, apa penghuni liar, apa penghuni tetap di sini. Iya, benar. Nah, sekali gitu aku kepengen jumpa dengan kata-kata istilahnya itu pengertian orang Jawa kan, dijumpai. Aku tinggal di sini. Boleh tinggal di sini, tapi tidak boleh mengganggu keluargaku. Otomatis dia mengganggu. Nah, sekali mengganggu, kalau kamu mengganggu keluargaku, saya usir. Karena sejarahnya kamu ada dan aku ada, duluan saya, duluan manusia gitu aja lah. Iya, iya. Kalau kamu nggak mau pergi dari sini, aku paksa. Jadi istilahnya kalau kita itu macam orang biasa bersitegang, tak bagaimana cara paksa pindah ke Aliyah. Dulu kan Aliyah di situ. Ya, alia lama ya Pak. Aliyah lama. Nah, pindah ke situ. Dan di sini sudah bersih, nggak ada, nggak datang-datang sini mengganggu, itu nggak ada. Sebentar-sebentar kan anakku tuh kan nangis itu. Makanya pada saat itu aliyah yang lama itu sering Masukan. Iya, sering siswa-siswa di aliyah itu sering Kerasukan. masukan jadi makhluk yang Pak diusir. Nah, Gitu, jadi sampai ada yang meninggal dunia. ya, Anaknya orang Tanjung Palas kalau nggak salah, Warga Nasution. benar. Ya. Nah, anak perempuan itu.
Jadi kembali lagi kita bahas masalah batu miring karena ini konfliknya di luar Sudah heboh loh. sudah heboh. Jadi Heboh. sampai juga di sini bahwa pernah dari Bandung Bandung pernah ekspor ke sini, eksplor bahwasanya batu menanyakan soal batu miring. soal batu miring. Jadi di saat itu pihak dari pihak dari Bandung tidak melalui Malah Pade ya. tidak menulis saya. Jadi tidak melalui Pade, Cuma melalui mendengar cerita-cerita di luar kan cerita gitu. luar. Jadi heboh bahwasanya batu miring ini benar-benar itu sejarahnya di sini. Sebenarnya setelah keterangan dari Pak D itu tidak, itu bahwasanya tempat air Pak D ya. Tempat air, Tempat air. Jadi tempat tapak tangki. tapak tangki yang amblas tanah, Tanahnya miring. menjadi miring kan Nah, gitu. itu. Penghuni di sini, seandainya adik eksplor nanti dijumpai atau dia itu menampakkan diri, kita jangan kalah mental. Jangan kalah mental. Nah, pernah di sini juga eksplor, ada rekan-rekan yang eksplor, mereka mengeksplor satu tempat yang di situ angker. Jadi setelah keterangan Pak D tadi bahwasanya kalah mental Pak D. Kalah ya. mental. Kalah mental bahwa mereka jumpa penghuni yang mereka eksplor. Jadi orangnya yang kalah mental itu otomatis kan takut. Iya benar. Kalau sudah takut, kadang bisa lari nggak masalah, kadang-kadang nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Nah, itulah Kaku ya, masalahnya. Pak D, ya. Nah, Seperti kaku. ditahan. Ah, Jadi di sini kita untuk ekspor bukan untuk takabur pertamanya, keduanya kita hanya untuk membuka takbir Nah, tersebut. takbir sini, terus menjelaskan bahwasanya tempat-tempat yang telah viral, telah apa gitu, kita hanya untuk Meluruskan. Jangan sampai ada simpang siur Iya, simpang yang nggak benar itu dibenarkan, Mas. Ini kan istilahnya pembenaran. Iya, pembenaran. Dari saya dalam arti boleh dikata pelakunya sendiri di Iya. sini. Maka dari itu yang dari Bandung itu sempat dia bilang, untung aku jumpa bapak. Kenapa waktu saya jumpa saya? Itu aku tanya kepada siapa itu? Pensiunan Pamar Pertamina, Pak Ripai kalau nggak salah. Pak Jadi saya pernah juga nih Pak D dapat cerita bahwasanya ada yang bikin satu buku tebal Pak D ya, Ripai. Iya, misteri. 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 Jadi pernah misteri menerjemahkan dalam suatu buku tebal kata Pak D. Jadi cerita di dalam itu tidak dibenarkan sama Pak D sama Ah, sekali. tidak benar. Karena isinya itu melenceng, Ya melenceng. nggak benar. Kadang-kadang istilahnya kita itu kalau betul-betul kita saring itu mengada-ada. Cuma kadang karangan-karangan nih. Biar karangan itu dalam arti biar menarik pembaca Iya. gitu aja. Makanya saya kesini Pak D hanya untuk meluruskan. Iya, ya kan? luruskan aja. Niat kita baik, mudah-mudahan ini dapat hikmahnya untuk teman-teman. Jadi tahu sejarah yang sebenarnya. Jadi kita juga tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa ya tempat ini memang angker, tempat ini memang ada mistik-mistiknya. Jadi untuk lebih akurat, lebih baik kita jumpain seperti Nah, Pak Muji. Jadi tahu jalan cerita semua yang ada di sini. begini loh, Dik. Sedang anakku sendiri Hmm. membuat majalah yang sebenar-benarnya, yang sekarang menjadi di BBN Pusat itu kan. Iya. Itu waktu itu dia masih kuliah, bukan, masih di SMA Jaya Mukti SMA 2. Dia mendapat hadiah itu. Oh, bikin majalah. Yang bikin majalah misteri itu. Keadaan di sini lah. Itu karena mendapat hadiah karena majalah tersebut entah berapa puluh buku atau ratus buku yang dijual. Itu kan cuma keuntungan kecil yang dikasihkan anak aku. Kan pada malam hari ini kita sudah banyak mengetahui tentang sejarah yang berada di Bukit Datuk Lama atau tepatnya di Jakulin. Tempat kampus lama ADMI. ADMI ya, kampus lama ADMI yang sekarang sudah pindah dan menjadi nama STT yang berada di Bukit Batu. Baik Pak D, terima kasih untuk bincang-bincangnya dan terima kasih juga atas penjelasannya. Mudah-mudahan Pak D di sini selalu sehat, selalu Amin. dilimpahkan rezekinya. Amin. Dan, jadi itu aja Pak D dari saya. Mudah-mudahan, oh ya nanti untuk lain waktu kesempatan kita akan coba bawa
Pak D ke suatu makam itu Pak D ya. Iya. Makam 4 makam yang keterangan Pak D untuk malam tidak bisa kita kunjungi kan. Bisa dipindahkan. Iya. Karena malam ini bukan nggak bisa dikunjungi, bisa karena semak, ya sama hutan belukar hutan belukar. dan agak kita juga mencari keselamatan. Keselamatan kita utamakan. Insya Allah untuk kedepannya kita bisa ajak Pak D lagi untuk ke 4 makam yang tidak bisa dipindah. Oke. Ya, aku pun tanya sama sini. Kan assalamualaikum. Aku bilang waalaikumsalam. Lah, dengar orang sini, orang sini tanya sama aku. Tamunya siapa Pak? Aku ini mau tanya sama kamu, tamumu siapa kok aku bilang begini. Berarti kan keliling sana keliling sini nggak ada orang, sampai keliling belakang nggak ada orang. Itu Pak Decek ya. Nah, Jadi di rumah kita sendiri pun terkadang ada, apalagi rumah yang sudah terbengkalai enggak. Puluhan tahun gitu kan. Sedangkan rumah 40 hari aja kita kosongkan, itu sudah makhluk, segala makhluk yang ingin menempati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah penampakan beberapa rumah warga Korea yang dulunya mereka beristirahat di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai keterangan Pak D tadi bahwasanya ini adalah buatan dari warga Korea yang dulu mereka di sini untuk tempat beristirahat sekitar ratusan orang Korea di sini, dan setelah pekerjaan mereka selesai mereka kembali lagi ke Korea. Dan keterangan dari Pak D tadi bahwa sekarang tinggal beberapa rumah lagi yang ada, yang lainnya sudah diroboh dan musnah. Dan ini juga ada penampakan beberapa puing rumah yang sudah terbengkalai, yang sudah tidak bisa dihuni lagi. Ya, ini rumah-rumah ya Pak ya, rumah-rumah warga Korea yang dulu tinggal Pak ya. Bisa Pak D cerita Pak D apa-apa yang pernah Pak D alami dan Pak D lihat di sini Pak? Ya, sekarang itu karena sudah nggak dihuni manusia lagi, sudah bangunan itu rusak, yang tersisa yaitu penghuni-penghuni yang Gaib. Nah, dalam arti ya otomatis ada yang suatu ditempati oleh orang tua yang bersorban, berbaju hitam. Itu tempatnya di mana Pak D? Ini. Sini Pak D. Iya. Jadi keterangan Pak D pernah melihat di dalam ini satu sosok seperti orang tua yang bersorban Pak D ya. Pakai sorban, pakai baju hitam, celana hitam gitu. Ya, gitu. Itu Pak D lihat sekitar Wah, maghrib Pak D ya. Maghrib, lewat maghrib. Jadi pas aku mencari ayam. Oh, mencari ayam. Nah, jadi rekan-rekan di sini juga Pak D banyak menjelaskan. Di sini juga ada satu makhluk seperti orang bunyian Pak D ya. Orang bunyian, dan juga ada sosok orang tua bersorban hitam di sini. betul. Terus di sini juga, di sini kata Pak D Penghuni permanen kalau di sini. penghuni permanen. Penghuni permanen. Jadi kita juga tidak mengganggu Pak D ya. Iya, tidak mengganggu. Kita tidak mengganggu, kita cuma Mau ingin tahu aja. pengen tahu. Benar Pak D, pengen tahu. Jadi situ juga ada bangunan yang sudah ambruk termakan usia. Iya. Termakan usia. Kecil dulu Pak. Jadi sesuai keterangan dari Pak D Samuji tadi, di dalam ruangan ini ada sesosok laki-laki bersorban hitam. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terasa aura di sini betul-betul mistik. Dan di sini juga keterangan Pak Ade sering penampakan. Kita di sini tidak takabur, kita di sini tidak menantang. Kita di sini hanya mengambil hikmah apa yang ada dan apa yang kita miliki saat ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Rekan-rekan, mungkin explore kita pada malam hari ini cukup sampai di sini. Jadi apapun yang keterangan dari Pak D. Samuji tadi, itulah faktanya tentang batu miring dan tentang peninggalan warga Korea yang di sini barak mereka yang telah saya upload tadi. Oke, kita ambil di sini hikmah dan pelajaran bahwasanya kemegahan, kemewahan itu belum tentu menjamin kebahagiaan. Oke, ketemu lagi kita, mudah-mudahan selanjutnya kita bisa ketemu lagi sama Pak D. Samuji untuk membahas tentang 4 makam yang keramat yang kata beliau tidak bisa dipindahkan sampai sekarang. Oke, terima kasih. Jangan lupa dukung channel saya Deddy Nofrizal Explore di YouTube. Mohon subscribe, dukungan, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.